Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memperjalankan kita, menggerakkan langkah kita sehingga kita bisa bersama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Hal penting, hal yang sangat mendasar bagi hidup kita dalam segala amal dan perbuatan adalah ikhlas. Tetapi apa tanda-tanda ikhlas? Sementara ikhlas itu erat kaitannya dengan apa yang telah kita bincangkan dalam kitab sebelumnya, yakni al-fitrah. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan al-ikhlas itu adalah al-fitrah. Selengkapnya mari kita bicarakan bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-ikhlas. Kita masuk di subbab alamatul ikhlas, yaitu tanda-tanda ikhlas. Qala musannif hafizahullah ta'ala, lil ikhlasi alamatun tataharu alal abdi al-mukhlis. Dzakaraha al-ulama wa minha. Ikhlas itu memiliki tanda-tanda yang ada atau nampak pada diri seorang hamba yang mukhlis. Para ulama menyebutkan sebagiannya adalah yang pertama, tidak adanya kecintaan kepada ketenaran. Adamu hubbi syuhrah, tidak suka pada ketenaran. Kemudian adamu hubbil madhi wasana, tidak suka pujian. Tidak suka pujian. Kemudian al-hamasu lil amali liddin. Seseorang yang memiliki keikhlasan itu dia akan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama ini. Kemudian al-mubadaratu lil amali wa ihtisabul ajri. Dia akan bersegera untuk beramal dan dia beramal dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang lain adalah as-sabru wa tahammul wa adamu tasyakki. Dia sabar, kemudian dia kuat menanggung beban dan tidak mengeluh. Ketika menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia menahan segala bebannya dan tidak mengeluh. Kemudian al-khirsu ala ikhfa'il amal. Dia bersemangat dalam menyembunyikan amal. Ini seperti yang kita pernah bahas kemarin berkaitan dengan keadaan para salafus saleh. Bagaimana mereka bersemangat menyembunyikan amal. Kemudian itqanul amali fil sir. Mereka bersungguh-sungguh, mereka mengukuhkan amal mereka ketika mereka bersendirian atau dalam rahasia. Al-iksaru minal amali fisir. Mereka memperbanyak amal-amal rahasia. An yakuna amalusir akbaru min amalil alaniyah. Mereka menjadikan amal rahasia mereka itu lebih besar daripada amal-amal yang nampak. Fahadi kuluha min alamatil ikhlas. Semua yang disebutkan tadi itu termasuk di antara tanda-tanda keikhlasan. Walakin akan tetapi, la tahdaru ya akhil muslim, hendaknya Anda perhatikan wahai saudara muslim, fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlasa, siapa yang dia menyaksikan dalam keikhlasannya itu ada keikhlasan, fa inna ikhlasahu yahtaju ilal ikhlas, sesungguhnya keikhlasannya dia itu butuh pada keikhlasan. Jadi maksudnya ketika seseorang itu dia sudah merasa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan. Artinya belum betul-betul ikhlas. Jadi apalagi kalau orang dengan mudah mengatakan setelah gue nerapin ini gue ikhlas banget, udah nggak pernah ngerasain apa-apa, cuma satu yang ada cuma ikhlas doang. Berarti itu perlu memastikan bahwa itu tidak ikhlas ya. Dia perlu keikhlasan yang perlu keikhlasan. Nas'alullaha an yaj'alna wa iyyakum minal mukhlisin. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kami dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang mukhlis, bisa juga dibaca mukhlas. Itu orang yang ikhlas atau orang yang dikaruniakan keikhlasan. Wa an yutahhira qulubana wa a'malana minar riya'i wan nifaq. Dan semoga Allah bersihkan hati kami dan amal-amal kita ini dari riya dan nifaq. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya, masailul fil ikhlas.
masalah-masalah dalam atau berkaitan dengan keikhlasan. Yang pertama, mata yakunu idharul amali masyru'an. Kapan menampakkan amal itu disyariatkan. Jadi tidak semua amal harus disembunyikan. Ada kalanya memang dinampakkan. Dan ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Tidak bertentangan dengan ikhlas. Kata beliau, kita sudah sebutkan keadaan para salafus soleh fil ikhlas dalam urusan keikhlasan ini. Wa kaifa annahum kanu yahrisuna ala ikhfa'i amalihim. Mereka itu orang-orang yang sangat bersemangat untuk menyembunyikan amal-amal mereka. Wa takanaan min alamatil ikhlas. Dan kita juga sebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda keikhlasan adalah ikhfa'ul amal, menyembunyikan amal. Wa ma'adalika fa inna idharul amal qad yakunu masyru'an ahyanan. Padahal sesungguhnya menampakkan amal itu kadang juga disyariatkan. Waqad yakunu afdalu min ikhfa'ihi. Dan kadang bahkan lebih afdol daripada menyembunyikan amal itu. Ada amal-amal yang lebih afdol ditampakkan. Ada amal-amal yang lebih afdol ditampakkan. Qala Ibnul Qudamah rahimahullah, faslun fi bayani rukhsah fi qasdi idhari ta'at. Ibnu Qudamah beliau menjelaskan dalam penjelasan tentang rukhsah dalam menampakkan ketaatan. Kata beliau, wafil idhari faidatul iqtida. Kapan amal itu diperbolehkan untuk ditampakkan? Jika ketika menampakkan itu memberi manfaat keteladanan. Artinya itu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Wa targhibun nasi fil khair, dan mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Wa minal a'mali ma la yumkin al-israru bihi kal haji wal jihad. Atau memang amal itu tidak mungkin disembunyikan, seperti misalnya haji atau jihad. Wal mutahhirul amal yang bagi an yuraqaba qalbahu hatta la yakuna fihi khuburiyai al-khafi. Kemudian orang yang menampakkan amal itu hendaknya dia mengawasi hatinya. Dia mewaspadai hatinya sampai kemudian tidak ada rasa cinta untuk tidak muncul riya, tidak ada keinginan untuk riya meskipun tersembunyi riyanya itu. Bal yanwi al-iqtida'a bihi, akan tapi dia niatkan untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Untuk menjadi contoh. Qala, kata beliau, wala yang bagi lidha'ifi an yahda'a nafsahu bidzalika. Tidak sepatutnya bagi orang yang lemah dia itu menipu dirinya dengan itu tadi, dengan niat itu tadi. Jadi ada orang-orang yang dia itu lemah, maka kalau dia sudah mengetahui dirinya lemah dalam urusan niat, janganlah menipu diri sendiri dengan oh ini kami tampilkan untuk menjadi teladan biar diteladani yang lain. Kata beliau, jangan lakukan itu bagi orang-orang yang lemah. Fa inna misla dhaif mislu al-ghariqil ladzi yuhsinu sibahatan dhaifatan. Seperti orang yang dia itu melihat orang tenggelam dan dia sebenarnya tidak terlalu pandai berenang. Dia kemampuan berenangnya itu lemah. Fanadharu ila jama'atin minal ghorqa farahimahum. Kemudian orang yang kemampuan renangnya pas-pasan ini suatu saat melihat orang-orang tenggelam, sekelompok orang tenggelam, dan dia merasa kasihan. Wa aqbala alaihim hatta tasabbasu bihi. Kemudian dia mendekati mereka, berenang menuju orang-orang yang tenggelam itu sampai kemudian bisa menjangkau dan berpegangan. Orang-orang yang tenggelam berpegangan padanya. Fahalaku wa halaka ma'ahum. Mereka yang tenggelam itu binasa, dia pun binasa bersama orang-orang itu. Jadi membuat perumpamaan seperti itu. Kalau memang kemampuan kita pas-pasan, ya sudah, kita sadar diri untuk berhati-hati dalam menampakkan amal soleh. Wa amma man qawiyun wa tammu ikhlasuhu wa saghghara nasa fi ainihi wa istawa indahu madhuhum wa damuhum fala ba'sa bil idhari lahu. Adapun orang yang dia kuat, keikhlasannya itu sempurna dan dia memandang remeh, maksudnya tidak terlalu mementingkan pandangan orang,
orang itu tidak terlalu penting di dalam pandangan dia, kemudian baginya itu sama saja dia itu dicela, dipuji ataupun dicela, maka orang yang demikian keadaannya itu tidak apa-apa dia menampakkan amal solehnya. Li'anna targhiba fil khairi khairun, karena menampakkan kebaikan dalam rangka untuk membuat orang cinta kepada kebaikan itu adalah sebuah kebaikan. Dikecualikan nih, kalau orang itu memang kuat dan memang yakin dia bisa menjaga niat ikhlas, maksudnya indikasinya apa? Pandangan orang itu tidak penting bagi dirinya. Apakah orang itu memuji, apakah orang itu mencela, tidak ngefek. Gitu. Maka kalau sudah seperti keadaannya, seperti itu keadaannya, maka dia menampakkan amal soleh tidak masalah. Karena apa? Menjadikan dirinya itu inspirasi kebaikan bagi orang lain itu adalah sebuah kebaikan. Wali taudhihil masalah naqulu, untuk memperkuat, untuk memperjelas masalah ini kami katakan inna idhara amali wa ikhfa'ahu lahu akhwalun. Sesungguhnya menampakkan amal dan menyembunyikan amal itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, an yakunal amalu minas sunnah ikhfa'uhu fayakhfihi. Jika amal itu sunnahnya adalah disembunyikan, maka hendaknya disembunyikan. Wadhalika ka qiyamil lail wal khusyu. Misalnya apa? Salat malam dan kekhusyuan. Maka ini sunnahnya disembunyikan, maka sembunyikan. Dan yang kedua, an yakunal amalu minas sunnati idharuhu fayudhiruhu. Jika sunnahnya amal itu dinampakkan, maka hendaknya dinampakkan. Wadhalika kal muhafadati ala sholatil jumu'ah wal jamaah wal jahri bil haq. Misalnya apa? Menjaga sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ini tidak bisa tidak kecuali dinampakkan, maka mesti dinampakkan. Ataupun menampakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, maka itu mesti dinampakkan. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, an yakunal amalu bainal israri wal idhar. Jika amal itu di pertengahan antara disembunyikan atau mesti dinamakan. Fayusannu ikhfa'uhu liman yakhsha min nafsihi ar-riya'u bidzalik. Maka disunahkan untuk disembunyikan bagi orang yang takut dirinya itu terjatuh dalam riya. Kalau memang dirinya merasa wah ini kayaknya bahaya, kalau dinampakkan riya, dia ada ketakutan seperti itu, maka sebaiknya disembunyikan. Wa yusanu idharuhu liman yuridu an yaqtadiya an-nasu bihi. Dan disunahkan untuk menampakkan jika memang orang itu ingin orang-orang itu bisa mengikuti amal tersebut. Artinya dia memang siap untuk menjadi teladan bagi orang lain. Misalnya apa? Seperti sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah. Fa inal mar'a idza dzanna annahu sayadkhulu qalbahu syai'un minar riya'i idza ra'ahu nasu fa alaihi an yakhfiya sedekah. Jika misal seseorang itu jika dia merasa kalau dia nampakkan sedekahnya itu nanti akan masuk sesuatu dalam hatinya, yaitu berupa riya, ketika orang memandangnya, maka wajib baginya menyembunyikan sedekahnya itu. Adapun jika dia itu merasa bahwasanya orang-orang itu saya ketadu nabihi fi shadaqatihi, dia akan mengikuti sedekah yang dia lakukan itu, wa anahu sayujahidu nafsahu fi riya, dan dia bisa berjihad melawan dirinya dalam urusan riya, artinya riya itu bisa dia tekan dari dirinya. Fa yusannu lahu idharu shadaqatihi, maka disunahkan baginya untuk menampakkan sedekahnya. Contohnya lagi apa? Kal alim alladzi yusolli an-nafilah amama nas fil masjid. Seperti orang yang alim, dia sholat sunnah di hadapan orang-orang di masjid. Liyubayyina lahum ma hiya an-nawafil, untuk menjelaskan pada orang-orang itu apa itu sholat nafilah, apa itu sholat sunnah. Wa adadu rakaatiha wa nahwi dzalika, dan menjelaskan berapa rakaat sholat yang sunnah itu dan semisal itu. Jadi mungkin kalau misalnya suatu saat datang sebuah zaman ketika orang itu semakin jauh dari agama, terus misalnya taunya ya sholat itu sholat fardu misalnya, habis sholat terus cuma duduk-duduk. Nah kemudian ada yang dia menggali ilmu ini, tahu oh ternyata ada sholat sunat, dia sholat, orang-orang heran, iya bar sholat atau sholat sunat apa gitu, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah yang sudah mati, misalnya seperti itu, maka boleh. Bahkan malah dianjurkan ya, karena kan
jangan sampai sesuatu yang baik itu menjadi hilang dari khazanah umat Islam ini karena ketidaktahuan. Iya, betul. Dan waqad warada'an ba'di salaf annahum kanu yatharuna ba'da amalihim syarifati liyuqtada bihim. Sebagian para salafus soleh dulu mereka itu menampakkan amal memang yang dalam rangka untuk menjadi teladan agar diikuti. Kama qala ba'duhum li ahlihi khina ikhtidar, sebagaimana ucapan sebagian dari mereka kepada keluarganya ketika menjelang maut, ketika sakaratul maut. Katanya, la tabku alayya, kalian jangan menangisi aku. Fa inni ma lafattu sayyi'atan mundu aslam tuh. Karena sungguhnya aku ini tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk sejak aku itu berislam. Ini kan menampakkan sesuatu yang selama ini rahasia. Yang selama ini rahasia, tapi ketika menjelang kematiannya dia berwasiat dan dia menampakkan sesuatu yang rahasia itu agar apa? Diikuti. Kemudian kalau Abu Bakar bin Iyas li waladihi. Abu Bakar bin Iyas berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahena anakku, iyyaka an ta'syallaha fi hadhil ghurfah. Hati-hati ya, jangan maksiat pada Allah di ruangan ini. Fa inni khatamtul Qur'ana fiha isna asyara alfi khatmatin. Karena sungguhnya aku ini menghatamkan Al-Quran 1200 kali. 12.000 kali khataman di ruangan ini. Allah. Jadi ini bagian dari wasiat yang sebenarnya orang anak-anaknya mungkin tidak tahu sebelumnya, tapi begitu menjelang wafatnya diberikan wasiat seperti ini, sehingga nampaklah apa yang selama ini tersembunyi. Dalam rangka apa? Memberikan keteladanan. Nah, ini berikutnya ini penting sekali. Wahuna amrun labuda min tanbihi alaihi. Ini ada perkara yang mesti diperhatikan, kata menulis. Wahwa anna man da'a ila katmi jami'il a'mali sholihah an jami'in nas fahada insanun khobisun. Kalau ada orang yang mengklaim, menyeru untuk menyembunyikan seluruh amal solehnya dari seluruh manusia, pokoknya tidak ada amal soleh yang dinampakkan sama sekali gitu, maka orang yang seperti ini, kata beliau, adalah insanun khobisun, ini orang yang buruk. Yaksudu imatatal Islam, dia menginginkan kematian Islam, katanya. Kenapa ini? Wal munafiquna idza ra'u mutasaddiqan bi shadaqatin kabiratin qalu mura'in. Orang-orang munafik itu kalau melihat ada kaum muslimin bersedekah dengan jumlah sedekah yang besar, mereka komentar, wah ini riya ini, orang ini cari pujian saja ini. Wa idza ra'u mutasaddiqan bi shadaqatin qalilin qalu innallaha ghaniyun an hada. Kalau mereka orang-orang munafik melihat ada yang sedekah tapi sedikit sedekahnya, mereka komentar juga, Allah itu tidak butuh ini gitu. Wa hadfuhum min dalika an la yudhhiru fil mujtama' amalun sholihun. Tujuan mereka apa? Agar amal soleh itu tidak nampak di masyarakat. Padam. Padam. Dan Masya Allah, itu yang kita saksikan hari ini di sebagian di antara manusia-manusia di negeri kita. Mereka tajam berbicara pada saat ada orang melakukan amal, wah itu riya. Artinya Masya Allah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin selamat, maka pegangannya adalah tuntunan yang sahih, tuntunan yang kuat, bukan mengikuti perkataan-perkataan orang yang sembarang mengungkapkan perkataan atau sosial media. Wallahu a'lam. Mengikuti komentar-komentar itu memang menggelisahkan. Kata la yaqtadi bisolihina ghairahum minan nas. Jadi mereka komentar-komentar itu agar amal-amal soleh padam sehingga tidak tersisa kesolihan di masyarakat itu. Falidhalika, oleh karena itu, idza adhara ahadul akhyar syai'an minal a'malihi as-salihah wa nalahu al-adha min haula'il munafiqin faliyasbira ala adahum.
Maka kalau misalnya ada seorang yang kemudian dia menampakkan amal solehnya dan dia mendapatkan gangguan dari mendapatkan komentar, semisal komentar orang-orang munafik itu, maka hendaknya dia bersabar terhadap gangguan mereka itu. Wala yaltafit ilaihim, dan jangan pedulikan mereka. Wala ya'lamu annahu ala khairin adimin, insyaallah, karena sesungguhnya hendaknya dia mengetahui bahwa dia beramal soleh itu di atas kebaikan yang agung, insyaallah. Dan masalah berikutnya berkenaan dengan tarkul amali khaufur riya, meninggalkan amal karena takut riya. Ini bagaimana? Qala Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, tarkul amali li ajli nasi riyaun, meninggalkan amal karena orang itu adalah riya. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Wal amalu min ajli nasi syirkun. Adapun dia beramal karena demi entah pujian atau pokoknya apresiasi dari orang, misalnya demi manusia, itu syirik. Wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma. Maka ikhlas itu adalah Allah selamatkan engkau dari kedua hal itu. Allah selamatkan engkau dari kedua hal itu. Jadi melakukan amal bukan karena manusia, meninggalkan amal juga bukan karena manusia, tapi lillahi ta'ala. Hada idza tarkul amali bil kulliyah. Yang demikian itu kalau meninggalkan amal secara keseluruhan. Amma idza tarkuhu amaman nasi liyaf'alahu fil khafai fala basa. Adapun kalau meninggalkan amal itu hanya di depan orang, tetapi dia mengerjakan amal ketika bersendirian dalam kerahasiaan dia, maka itu tidak apa-apa. Jadi kalau meninggalkan secara total karena orang atau melakukan juga karena orang, maka ini seperti yang dikatakan Fudail tadi. Dan wa yadkhulu dhimnu hadzal bab, masuk dalam cakupan bab ini adalah mayaf'aluhu ba'dul jahlah, yaitu apa yang dilakukan, diamalkan oleh sebagian orang yang bodoh. Alladzina yuqsiruna wa yuhliquna lihahum bi hujjati adami riya. Ada sebagian orang yang dia itu memendekkan jenggotnya atau mencukur habis jenggotnya dalam rangka apa? Dia berhujah dengan agar tidak riya. Wa yaquluna, mereka berkata, innal lihyata tadulu ala anna sahibaha yad'il imana wassalah. Bahwasanya jenggot itu menunjukkan pemiliknya itu dia seolah-olah dia menyeru kepada iman dan kebaikan, mengklaim dia itu orang beriman dan orang yang soleh. Wa aina haula'i minan nususis sharihah al-qasirah al-waridah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'fa'il lihyah wa irkhaiha wa adami khalqiha. Maka komentar orang-orang itu, di mana nas-nas Nabi yang sudah jelas gamblang dan begitu banyak keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perintah untuk membiarkan dan memanjangkan jenggot itu. Nas'alullaha basirah fi din. Kita mohon basirah, pertolongan Allah agar mendapatkan petunjuk dalam urusan agama ini. Dan masalah berikutnya, al-farqu bainar riya wa mutlaqi tasyriki fil amal. Apa bedanya antara riya dengan syirik dalam amal? Ar-riya'u huwa an ya'mala rajul amalan syar'iyyan yuqsidu bihi ghaira wajhillah. Riya itu adalah seseorang dia mengamalkan amalan yang syar'i tapi ditujukan untuk selain wajah Allah. Dia beramal dengan amalan syar'i tapi bukan lillah, gitu. Itu riya. Adapun tasyrikul fil amal, adapun berselingkuh dalam amal ini, bersekutu, bersyirik dalam amal ini apa? An ya'mala rajul amalan syar'iyyan wa yanwi ma'a qasdi wajhallahi syai'an akhar. Seseorang dia mengamalkan satu amalan syar'i, dia meniatkan untuk Allah dan selainnya. Jadi dia niatnya double. Kalau yang diamal tadi yang riya itu memang niatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain. Kalau yang ada unsur kesyirikan itu apa? Ya dia beramal karena Allah dan juga untuk yang lain selain Allah.
Wa binadri fil amrayni as-sabiqaini naqulu. Dan memperhatikan dua hal tadi, maka kami katakan, kata penulis, innal amala syar'i yunqasamu ila aqsamin. Sesungguhnya amal syar'i itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, an ya'mala rajul amala lillah. Seseorang itu beramal dengan amalan karena Allah. Wala yaltafit ila syai'in akhar. Dia tidak kemudian berpaling kepada yang lainnya. Jadi dia beramal hanya kepada lillah. Wa hadzal qismu huwa a'lal aqsami wa afdaluha. Ini adalah pembagian yang paling tinggi dan paling afdol. Mestinya seperti ini. Jadi seorang beramal memang lillahi ta'ala dan tidak noleh ke sana ke sini pada yang lain. Dan pembagian yang kedua, an ya'mala rajul amala lillah. Seorang itu beramal lillah. Wa yaltafitu ila amrin akharin, tapi dia juga menoleh kepada perkara yang lain. Ya juzu iltifatu ilaihi, tapi itu boleh. Dia beramal lillah, tapi dia juga menoleh ke sana ke sini. Yang itu adalah diperbolehkan. Misalnya apakah an yasuma liwajhillah, dia saum dalam rangka mencari wajah Allah. Wa yanwi ma'asiyamihi al-khifadhu ala sihatihi, tapi juga berniat dengan saumnya itu adalah dalam rangka menjaga kesehatan. Jadi dia niat karena Allah sekaligus berniat untuk menjaga kesehatan. Itu. Atau waqa'an yusafiru ar-rajul lil haji liwajhillah wa yanwi ma'a hajjihi at-tijarah. Dia berhaji dalam rangka mencari ridha Allah tapi juga dalam rangka berdagang gitu. Waqa'an yujahidu ar-rajul liwajhillah wa yanwi ma'a jihadihi al-khusula ala syai'in minal ghanimah liyuta'ima biha ahlahu wa waladahu. Seorang berjihad dalam rangka mencari wajah Allah, tapi dia juga berniat dalam rangka mendapatkan ghanimah untuk bisa memberi makan keluarganya dan anak-anaknya. Waqa'an yamsi ar-rajul ilal masjid qasidan at-taqarrub ilallah wa yanwi ma'adalika riyadatal masyi. Seorang berjalan ke masjid dalam rangka taqarrub ilallah tapi sekaligus olahraga. Menarik. Berarti ini perlu saya pertimbangkan. Tapi tunggu dulu, itu kan belum kesimpulan, ini contoh-contoh. Nah ini syarat yang kita berlaku. Syarat yang berlaku. Jadi tadi yang paling utama yang di awal nih, yang memang melakukan amal soleh, tanpa ini boleh, gitu ini ya. boleh. Kan niat tambahnya tidak memalingkan dari Allah Ta'ala. Nah ini, kemudian fahada la yubtilul amal. Ini tidak membatalkan amal. Jadi yang contoh-contoh tadi yang beliau sebutkan itu termasuk perkara yang tidak akan membatalkan amal. Walakinahu qad yankusu min ajriha, kan tetapi itu mengurangi pahalanya. Wah ini ya. Tidak membatalkan tapi ya berkurang pahalanya. Wal afdalu an la yanwi ar-rajul fi amalihi ila taqarrub ilallah. Taqarrub lillah. Jadi mestinya seorang itu yang paling afdal adalah dia meniatkan untuk beramal karena taqarrub kepada Allah. Artinya dapat bonus sehat, dapat bonus. Itu konsekuensi logis. Ya. Itu sesuatu yang pasti terjadi kalau mengikuti ketaatan kepada Allah. Jadi kalau misalnya diperintahkan, disunahkan perempuan bersuci haid pakai misik, nggak pakai tanya manfaat ya. Iya. Ini perintah. Ini perintah. Asal musiknya asli ya. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga nanti mungkin sih, oh jadi wangi misalnya gitu. Iya. Wanginya bukan untuk orang lain. Iya, ke suaminya. Dan yang ketiga, pembagian yang ketiga. Anyamala rajul amala lillah. Seorang itu beramal karena Allah. Wa yaltafitu ila amrin la yajuz li iltifatu ilaihi. Dia beramal karena Allah, kemudian dia juga berpaling kepada perkara yang lain yang tidak diperbolehkan untuk berpaling ke amalan tersebut. Contohnya apa? Ka'an yuri dasana aminana, seperti mencari pujian manusia. Jadi dia beramal karena Allah, tapi juga dalam rangka mencari pujian manusia. Nah ini tidak boleh. Auyan fi al-khusula ala malin muqabilin sholatihi, atau dalam rangka mendapatkan harta sebagai ganti sholatnya. Misalnya ada kalau siapa yang sholat nanti dapat misalnya warisan apa misalnya, atau dapat ini. Nah dia hanya dalam mengejar itu, maka tidak boleh. Fahadalahu akhwalun. Ini ada beberapa keadaan. Jadi orang yang melakukan seperti ini ada beberapa keadaan.
idza kana hadal gharadu qad khatara lahu fi balihi qabla an yabda bil amal wa yakunu aslan wa sababan lil amal fahada mufsidun lahu. Kalau memang tujuan ini dari awal begitu, dari awal itu sudah niatnya seperti itu dan menjadi sebab dia beramal itu karena itu tujuan itu, maka ini merusak. Maka ini merusak amalnya itu. Ka'an yakuma ar-rajul li ada'in nafilah wa huwa yarju nadrona silahu. Jadi orang itu dia mau melakukan sholat sunnah karena apa? Semata-mata ingin agar dilihat atau orang itu melihat padanya. Maka ini rusak amal seperti ini. Dan keadaan yang kedua, an yuradallahu hadal gharadu asna al-amali fayudafa'ahu wa yujahadahu kaman bada fi sholati ibtigha wajhallah summa ra'a man yanzuru ilaihi fa'ajabahu dalika fatama'a fi madhihim wa sanaihim summa dafa'a hada tam'a wa hadhir rukbata wa jahadaha hatta intaha min sholatihi fahada amaluhu sahihun walahu ajrun ala jihadihi. Nah, ada orang yang dia itu tujuan untuk dipuji itu muncul ketika dia sedang melakukan amal soleh. Ketika dia misalnya beramal kemudian muncul itu, tapi dia tekan, dia lawan. Misalnya ada orang sholat, pada awalnya dia mencari ridho Allah, kemudian dia melihat ada orang memperhatikan dia sholat, maka muncul rasa ujub. Dia merasa bangga dengan dirinya dan ingin untuk mendapatkan pujian mereka yang melihatnya sholat itu. Tetapi kemudian dia lawan itu, dia cegah sehingga akhirnya hilang. Ketika dia sholat itu dia terus berusaha untuk mengikhlaskan, menekan itu, maka amal yang sepertinya adalah sahih, boleh, maksudnya sah, amalnya sah, dan dia mendapatkan pahala dengan jihadnya itu, dengan perlawanan terhadap rasa ujubnya itu. Ini kondisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yatara'a alaihi al-gharadu warriya'u asna'a amal wala yudafi'ahu fahada yubtilu al-amala. Muncul tujuan riya itu ketika seseorang beramal soleh. Misalnya tadi sholat, awalnya dia ingin mencari ridho Allah, kemudian ada orang melihat, muncullah riyaknya, dia ingin orang itu memujinya, tetapi dia tidak melawan, dibiarkan riya itu sampai akhirnya selesai dia ibadah, maka ini membatalkan amal. Ini membatalkan amal. Nah, itu pembagian yang ketiga tadi. Jadi dia beramal soleh, tapi dia juga bercampur dengan tujuan yang lain yang tidak diperbolehkan. Kalau dia muncul riya tapi dilawan, itu ibadahnya sah. Tapi ketika muncul riya dia tidak melawan, itu batal. Tapi kalau dari awal sudah tujuannya riya, maka jelas batal. Dan yang keempat, an yuqsida bi amalihi ma yajusu talabuhu ma'a adamil iltifati ilal ajri asyar'i. Dia itu beramal tanpa berharap pahala dari Allah, yaitu dia semata-mata beramal tapi dia tidak mengharapkan pahala. Misalnya apa? Ka'an yasumu li ajli hamiyati faqat. Dia saum, dia puasa cuma tujuannya dalam rangka diet saja. Pokoknya semata-mata diet, dia tidak butuh pahala gitu ya. Dia hanya diet misalnya. Wa an yakuna jihadahu li ajli khusuli ala ghanimah faqat, atau dia berjihad dalam rangka semata-mata mendapatkan ghanimah saja. Wa an yakhruja zakata amwalihi li tanamu faqat, dia berzakat semata-mata dalam rangka mengembangkan hartanya. Fahada amaluhu batilun, maka amal ini sia-sia. Amal yang seperti itu sia-sia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu, siapa yang menghendaki dunia, kami segerakan untuknya, fiha, di dalam dunia ini, manasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Jadi orang yang menghendaki dunia, Allah segerakan di dunia, dia bagi apa yang Allah kehendaki, kemudian kami jadikan baginya jahanam itu sebagai gantinya,
yang nanti dia akan masuk ke jahanam itu dalam keadaan terhina dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan keadaan yang kelima, an yuqsida bi amalihi ma la yajuzu talabuhu syar'an ma'a adamil iltifati ila talabi maradatillah. Dia beramal itu tidak dibolehkan secara syar'i. Jadi dia amalnya itu ditujukan untuk sesuatu yang tidak boleh secara syar'i. Dan dia juga tidak dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ka'an yusolli mura'atan linnasi faqat. Seperti dia sholat itu dalam rangka hanya mencari agar dilihat oleh orang atau mendapatkan pujian. Jadi dari awal niatnya itu sudah tidak boleh seperti itu, dan dia lakukan itu bukan dalam rangka mencari ridho Allah, tapi justru mencari ridho yang lainnya. Maka ini jelas tidak boleh. Kata beliau, fasohibu hadal kismi amaluhu batilun. Nah, orang-orang yang seperti ini amalnya itu batal, sia-sia. Wa huwa asimun aidan, mereka juga berdosa. Kemudian berikutnya al-kadbu lil ibti'ati aniriya. Berdusta dalam rangka menjauhkan diri dari riya. Ini boleh apa enggak? Berdusta dalam rangka menjauhkan diri dari riya. Kata beliau, qad yastabihu ba'dul muslimin al-kadba. Sebagian muslim itu kadang membolehkan, dia itu membolehkan dusta. Ibti'atan anir riya, dalam rangka untuk menjauhkan diri dari riya. Kama yada'una, sebagaimana yang mereka klaim. Wa hada khoto'un sani'un. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Wa amalun fakhisun, ini amal yang buruk. Fa innal kadba laisa min akhlaqil muslim, karena dusta itu bukanlah bagian dari akhlak muslim. Kaman ya bani masjidan aw madrasatan liwajhillah summa yus'alu anha fayaqulu banaha fulanun minan nas. Misalnya ada orang membangun masjid atau madrasah dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian ada yang bertanya padanya, kemudian dia menjawab, oh yang membangun itu si fulan, yang membangun itu si fulan. Wa huwa kadhibun fi kalamihi, dia berdusta dalam ucapannya itu. Wa mislu hada alaihi an yastakhdama tauriyah fi kalamihi. Kalau mau mestinya dia itu menggunakan tauriyah. Kalau mau menyembunyikan, misalnya tidak mau diketahui, bisa digunakan tauriyah, tapi tidak berdusta. Fayaqulu masalan, misalnya dia mengatakan, bunyat al-masjidu bima li ahadil muslimin. Masjid ini dibangun dengan harta salah satu muslim. Wa yaqsudu bi ahadil muslimin nafsuhu. Yang dimaksud dengan salah satu muslim siapa? Dirinya sendiri. Dia tidak berdusta kan? Ini yang bangun orang lain ya. Ini ada muslim yang mendanai. Nah, ini ada. Wah, ini keturunannya Mbah Anu yang bangun. Mbah Adam. Maksudnya ini putranya siapa gitu ya. Oh, itu sebenarnya Mbah Joyo ini yang bangun ini. Padahal maksudnya ya dia ya keturunannya. Kemudian asya'u yudhanu annaha minar riya wa laisat minhu. Ada sesuatu yang dia sangka itu adalah riya, padahal bukan. Ada orang-orang yang menyangka ini riya, padahal bukan. Yang pertama, misalnya idza hamadaka annasu alal khairi biduni qasdi minka fahada ajilun busyra al-mu'minin. Kalau misalnya ada orang yang memuji engkau atas kebaikan yang kau lakukan tanpa mencari. Jadi kita tidak bermaksud untuk mencari pujian, tapi kok ada orang memuji, maka ini adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Bagian dari nikmat Allah yang disegerakan. Dengan catatan tidak dalam rangka mencari pujian. Kok tiba-tiba ada yang memuji? Nah, ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Itu bukan riya. Kemudian iktisabu syuhrah bi ghairi talabiha. Dia mendapatkan ketenaran tanpa mencarinya. Dia mendapatkan ketenaran tanpa mencarinya. Kal alim wa talibil ilmi alladhi yu'allimu nasa amra dinihim wa yaftihim fi ma yushkalu alaihim fayanalu minas syuhrah fala yamtani'a an hadal khair.
Maka ada orang yang dia mendapatkan kemasyhuran tanpa mencari, seperti apa? Orang alim, penuntut ilmu yang dia mengajari orang-orang perkara agama mereka. Mereka berfatwa tentang perkara yang menjadi masalah mereka, kemudian mendapatkan ketenaran. Oh, terkenal karena ini banyak membantu. Kalau mau bertanya ilmu ke fulan misalnya, akhirnya terkenal. Itu tidak menghalangi kebaikan yang ada pada dirinya. Itu bukan riya. Bi hujatil ibti'ati anir riya. Jadi dia tidak perlu kemudian merasa ini sesuatu yang harus dijauhi dengan berhujah ini adalah riya. Bal alaihi an yusahhiha niyatahu, akan tapi dia mesti mensahihkan. Dia senantiasa memperbaiki niatnya, karena begitu masuk ke sana dia terkenal, jika dia tidak hati-hati bisa jadi itu tadi. Seperti orang yang dari awalnya tadi dia mencari wajah Allah, kemudian muncul riya, ketika dia tidak melawan malah menikmati, itu malah membatalkan amal solehnya. Tapi ketika dia memperbaiki niat terus, kemudian wayam di fisabilihi, dan dia terus berjalan dengan niat awalnya, insya Allah ini tidak apa-apa. Kemudian batun nasi qad yara rajulan abidan nasitan fil ibadah. Sebagian orang dia melihat ada seseorang yang dia itu ahli ibadah dan bersemangat dalam ibadah. Fayan situlin ibadati mislahu, kemudian dia juga bersemangat untuk bisa beribadah seperti orang itu. Falaisa hada riyaan, ini bukan riya. Wa idza qasdu bil ibadatihi wajhullahi fahuwa ma'jurun. Kalau niatnya ibadah tadi itu dalam rangka mencari wajah Allah, maka ini mendapatkan pahala. Ada orang yang ahli ibadah kemudian menjadi perbincangan banyak orang misalnya, termasuk dia akhirnya ingin meniru ibadahnya dia, tapi niat awalnya adalah mencari ridho Allah, bukan dalam rangka agar mendapatkan pujian orang lain, maka ini boleh. Ini bukan termasuk riya, dan dia akan mendapatkan pahala dari ibadahnya itu. Kemudian tahsinu wa tajmilu siyabi wan na'l, yaitu memperbagus dan memperindah pakaian dan sandal. Wa tayyaba raihata, dan dia memperwangi aroma tubuhnya. Kullu hadza laisa minar riya, yang seperti ini bukan riya. Kalau beliau menulis ini berarti pernah ada orang yang merasa kalau wangi riya. Ya, kalau baju bagus ya. Wah, iso alim, iso wangi. Kemudian kitmanu dunubi wa adamut tahaddusi biha laisa minar riya, menyembunyikan dosa-dosa dan tidak membicarakan dosa-dosanya itu bukan bagian dari riya. Bal inana mutalibuna syar'an bis satari ilal anfusina wa ala ghairina. Bahkan kita ini dituntut secara syar'i untuk menyembunyikan dosa-dosa kita itu dari diri kita maupun dari orang lain. Wabatun nasi yadunu annahu labudda minal ikhbari bidunubi hatta yasbaha mukhlison. Karena sebagian orang menyangka itu mesti ditampakkan dosa-dosa itu sampai akhirnya nanti bisa menjadi ikhlas gitu. Wa huwa dhannu fi ghairi mahalihi. Ini prasangka yang tidak pada tempatnya. Wa khati'atun min iblisin li hadar rajul. Ini adalah tipu daya iblis kepada orang itu. Li'annal ikhbara bidunubi min babi isa'atil fakhisah bainal mu'minin. Karena membicarakan, mengobrolkan dosa-dosa itu termasuk menyebarkan keburukan di kalangan kaum muslimin. Dan ini bab terakhir nih, penutup. Kata beliau, akhil muslim, wahai saudaraku muslim, inna nafi ma'zikina alladhi na'isu fihi. Kita ini dalam kepungan kesulitan. Kita hidup dalam kepungan kesulitan sekarang ini. Wa fi wada'il ummatil islamiyah ar-rahin. Dan kita itu berada pada keadaan umat ini lemah dan tertindas. Nahtaju ilal ikhlasi hajatan syadidatan. Kita sangat butuh kepada keikhlasan ini. Kenapa? Li ikhlasi hadal wada'i walil khuruji min hadal ma'zuki. Karena apa? Keikhlasan inilah yang akan bisa mengeluarkan kita dari kondisi yang menindas, yang berat ini. Fahunaka masyari'u islamiyah dakwiyah
wa khairiyah kabiratun. Ini di sini ada syariat Islamiyah yang penuh dengan kebaikan. Qamat summa ajhadot bisa babi adamil ikhlas. Jadi kita itu pernah ada masanya Islam itu punya kebaikan yang sangat besar, tegak peradaban Islam itu. Kemudian apa? Rusak karena sebabnya apa? Tidak adanya keikhlasan. Arada ba'dul mas'ulin fiha arya'u wal sum'ah wa dunya. Kenapa? Karena sebagian orang yang mendapatkan amanah untuk mengurusi kaum muslimin ini terjebak dalam riya, sum'ah, dan terjebak dalam keinginan dunia. Wa ibti'atu anil ikhlas, dan dia jauh dari rasa ikhlas. Faqamu bi a'malin tasabbabat fi inhari hadal masyari. Dan dia menegakkan amal dan karena dorongan tadi itu, jadi dia beramal karena dorongan riya, sum'ah, dan itu menyebabkan justru kejatuhan, peradaban kita ini. Wa amalul fardi fi nafsihi labudalahu min ikhlasin, dan amal individual ini mestilah harus memperhatikan keikhlasan. Walaita si'rin, dan andai aku tahu, kata beliau, andai aku tahu kaifa tasluhu niyatan man la ya'rifu haqiqatan niyat. Andai kata aku tahu bagaimana bisa memperbaiki niat untuk orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana niat itu. Jadi beliau mendorong agar dari individu, dari level individu, mereka memperbaiki niat. Sehingga ketika masing-masing individu itu bisa memperbaiki niat, itu akan berkembang menjadi masyarakat itu juga niatnya baik. Ini kaitannya dengan peradaban yang beliau sebutkan di awal. Ketika keikhlasan itu sudah menguat, maka Allah akan kembalikan kejayaan kaum muslimin. Wa kaifa yukhlisu man lam ya'rif haqiqatal ikhlas. Bagaimana seorang itu bisa mengikhlaskan diri kalau dia tidak mengetahui hakikat keikhlasan? Karena itu penting untuk belajar tentang keikhlasan ini. Kemudian beliau menutup dengan doa, Allahumma rzuqnal ikhlasa. Ya Allah, karuniakanlah kami keikhlasan, wasabbithu fi qulubina, dan kokohkanlah keikhlasan itu dalam hati kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Alhamdulillah, selesai di bab 1 pembahasan tentang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita keikhlasan, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang sangat berharga dari kitab A'malul Qulub ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.